Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas periodisasi masa praaksara secara geologis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Mari anak-anak ikuti pembahasan materi berikut ini. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaan zaman Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Yang kedua, Mesolitikum. Berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman Mesolitikum dapat disebut zaman batu tengah. Pada zaman Mesolitikum, manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kyoken-Modinger dan kebudayaan Abrysosros. Kyoken-Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kyoken artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi, Kyoken-Modinger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Kyoken-Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Kyoken-Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Selain itu, ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Abrysosros. Abrys artinya tinggal, sos artinya dalam, dan ros artinya gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abrysosros banyak ditemukan di Besuki Bojonegoro dan di daerah Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Neolitikum. Berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu, sehingga Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada masa Neolitikum, masyarakat mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi yang berukuran besar disebut beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Adapun yang ukuran kecil disebut dengan tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Sementara kapak lonjong yang berukuran besar disebut dengan Walzenbale
dan yang kecil disebut Klein Bell. Selanjutnya, masa Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Sehingga Megalitikum artinya zaman batu besar. Yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik. Pertama, ada menhir, yaitu bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua, dolmen, yaitu bangunan berupa meja batu, terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Yang ketiga, kubur peti batu. Kubur batu adalah peti jenazah yang terbuat dari batu pipih. Kubur batu ini banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara. Yang keempat, waruga, merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Di dalam waruga, posisi jenazah didudukkan dengan kepala menyentuh lutut, persis seperti posisi bayi dalam rahim. Filosofi posisi ini bagi masyarakat Minahasa adalah manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam rahim. Maka semestinya mengakhiri hidup juga dalam posisi yang sama. Selanjutnya ada sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Yang keenam, punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang terakhir yaitu patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Mari anak-anak kita lanjutkan dengan zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibagi menjadi 3. Pertama zaman perunggu, yang kedua zaman tembaga, yang ketiga zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain kapak corong, yaitu kapak yang menyerupai corong, berfungsi sama seperti kapak pada umumnya, namun ada juga yang digunakan sebagai alat upacara atau hiasan. Yang kedua, nekara, yaitu gendang besar terbuat dari perunggu dengan bidang pukul yang lebar, di bagian tengah berpinggang dan pada sisi atasnya tertutup. Fungsi nekara sebagai salah satu alat dalam upacara untuk mendatangkan hujan atau memanggil roh nenek moyang. Selanjutnya moko, yaitu nekara yang berukuran kecil, ditemukan di Pulau Alor, NTT. Moko berfungsi sebagai benda pusaka dan juga mas kawin. Kemudian bejana perunggu. Bejana perunggu merupakan sebuah wadah yang bagian bawahnya membulat seperti gitar. Bejana ini digunakan sebagai perlengkapan ritual keagamaan serta upacara adat. Bejana perunggu ditemukan di daerah Sumatera dan Madura. Peninggalan zaman logam yang lain yaitu candrasa atau kapak sepatu. Candrasa merupakan kapak corong yang salah satu sisinya panjang dan dilengkapi dengan hiasan. Candrasa berfungsi sebagai tanda kebesaran kepala suku dan sebagai alat untuk upacara keagamaan. Nah anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Bertemu lagi dalam pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.